Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza ijtima'an mubarakah wa ja'ala hadza majma'an ruhaniyah وجعل هذا اتصالا محميا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah ya sadaqallahu nadim. Segenap pengurus masjid Jami Thariqul Jannah, mudah-mudahan DKM, Badan Kerohanian, para tuan imam, para tuan muadzin, merbuat Allah muliakan dunia dan akhirat. Dari mulai Bapak Direktur, segenap direksi, karyawan seluruh PT Jasa Marga, Transport Jawa, mudah-mudahan Allah kurniakan sehat walafiat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur tak terukur kepada Allah yang sifatnya Rabbul Ghafur, memuja kepada Allah yang Maha Pencipta. Jangan sampai kita lupa bersyukur, jangan sampai kita luntur memuji kepada Dat Ilahi Rabbi, jangan sampai kita lali. Karunia nikmat kepada Allah tak terhingga, karunia nikmat kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terhingga. Jangankan nikmat yang besar, kadang nikmat yang kecil pun terkadang suka kita lupakan. Contoh, nikmat ngedip mata saja menurut penelitian itu ngedipnya mata 15.000 kali dalam sehari semalam. Kita punya istri cantik, wah mulus, luar biasa, tapi nggak bisa ngedip kan juga mengerikan. Belum juga nikmat udara yang kita hisap, keluarkan lagi, yang kita tarik oksigen, yang kita keluarkan gas karbon dioksida, belum tetesan darah, semuanya itu nikmat tak terhingga, apalagi bicara iman, bicara Islam, dan yang terutama bicara waktu. Prestasi apa yang bisa Bapak ukir, prestasi apa yang Ibu bisa membanggakan bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, bahkan bagi agama, kalau umur sudah tidak ada, usia sudah dipanggil oleh Allah. Mau bagaimana kalau usia sudah tidak ada? Maka alhamdulillah Allah masih karuniakan kita waktu dan kesempatan. Sementara banyak orang yang kurang mampu menggunakan waktu, yang kurang bisa mengefisiasikan waktu untuk kehidupan yang bermakna. Dan waktu di dunia kita tahu sendiri para bapak,
di dunia kan hanya mampir saja. Nabi Adam 970 tahun umurnya. Nabi Nuh alaihissalam menurut para sejarah, para ahli sejarah, Nabi Nuh itu usianya 1300 tahun. Usia dakwahnya Nabi Nuh, dakwahnya inni da'autu qaumi lailan wa nahara, itu Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya siang malam tanpa henti. Berapa lama? 950 tahun dakwahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam usianya 175 tahun. Nabiullah Musa alaihissalam usianya 125 tahun. Nabi Isa alaihissalam pernah hidup di alam dunia. Nabi Isa usianya 33. Kemudian beliau mau dibunuh, mau dieksekusi oleh orang Yahudi. Bahkan ibunya dituduh wanita pezina. Anaknya Nabi Isa juga adalah anak zina. Maka karena anak zina, menurut mereka harus dibantai, menurut mereka harus dibunuh. Mau dibunuh Nabi Isa. Maka yang membunuh oleh Allah, dibantah oleh Allah di dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, Nabi Isa tidak disalib. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Nabi Isa itu wajahnya Yudas Iskariot diserupakan dengan Nabi Isa. Maka yang dibunuh bukan Nabi Isa, tetapi yang mau membunuh akhirnya dibunuh, namanya Yudas Iskariot. Kemana Nabi Isa? Barrafa'ahullahu ilaih. Nabi Isa diangkat ke langit keempat, sekarang masih ada. Dan nanti Nabi Isa akan turun di alam dunia di akhir zaman. Tugasnya 3. 1, beliau ditugaskan oleh Allah untuk membunuh seluruh babi. Nabi Isa membunuh seluruh babi di seluruh muka bumi. Kemudian Nabi Isa dalam hadis Rasulullah menghancurkan salib. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa membunuh Dajjal la'natullah alaih. Dan nanti Nabi Isa akan nikah dengan seorang perempuan namanya Siti Aisyah, tapi bukan orang Jasa Marga, orang Palestina. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia beliau selama hidup 33 tahun. Nanti saya terangkan tentang Nabi Isa kalau saya diundang lagi. Kayaknya pengajian masjid gede begini yang ngaji 700 orang gitu, gimana gitu perasaan. Para bapak yang di 700 orang diambil nolnya Pak Haji. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita paham, beliau usianya cuma 63. Di samping makam baginda Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Berapa usianya? 63. Di samping makam baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Pak Haji Priyadi bolak-balik ke Raudhah itu. Mudah-mudahan yang sudah haji, hajinya mabrur. Kayaknya aminnya dipaksain. Mudah-mudahan yang sudah umroh, umrohnya makbul. Mudah-mudahan yang belum berangkat bisa berangkat. Ya bukan hanya amin tapi daftar. Ya bagaimana mau berangkat, mau daftar juga enggak. Daftar sama Bapak Priyadi. 2,5% Haji Priyadi itu. Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Utsman di Baqi. Beliau dimakamkan di Baqi 63. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau dimakamkan di Irak. Panjang cerita Sayyidina Ali. Habis sholat subuh dibunuh. Ini nanti kita bahasanya lain, sekarang persiapan Ramadan dulu. Sayyidina Ali wafat 63, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'ina." Umur umatku kisaran 60 dan 70, lebih dari itu ada tapi tidak banyak. Sekarang saya usia 45. Rasulullah 63, tinggal berapa? Bapak usia 50. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, mulia, panjang umur dan barokah. Giliran dia amin, giliran saya enggak tadi. Bapak 50,
Rasulullah 63, berarti tinggal 13. Bapak 60, ibu 60, Rasulullah 63, tinggal 3 tahun. Kalau hari ini ada yang usianya 62 tahun, berarti tinggal 1 tahun lagi. Kalau yang hari ini usianya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, tinggal ntar malam. Nah, jam 12 itu, Masya Allah. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur sudah diatur, nyawa sudah ditakar, maka tiada lain dan tiada bukan. Ketika baginda Rasulullah memohon, meminta, berharap kepada Allah, ya Allah, kenapa ya wahai Muhammad, umur umat saya tuh pendek-pendek, orangnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, malas-malesan, suruh ngaji susah, disuruh datang ke pengajian ogah, disuruh ngapa-ngapain susah, terus pengennya umur panjang, terus bagaimana? Ini mah ya improvisasi saya aja. Pokoknya minta Rasulullah kualitasnya pengen umat seperti dahulu. Turun ayat. Apa ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi insya Allah kita mau puasa dan lebaran, insya Allah tinggal 40 hari lagi Pak Haji Fredo. Lebaran aja dipikirin, Masya Allah. Puasanya belum. Maka ada doa yang paling familiar ketika bulan Rajab dan bulan Syaban, Bapak Ibu semuanya hafal apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Itu doa makan siang belum. Makanya ini saya ceramah kayaknya nggak boleh lama-lama. Naik sado ke Padang Panjang. Saya mau pantun dulu. Naik sado ke Padang Panjang. Nggak ada yang bilang cakep, astagfirullahaladzim, sedih amat ini saya. Naik sado ke Padang Panjang. Memang kalau di masjid karpetnya empuk, nyaman, wangi, ada AC-nya, langsung tanjider. Stand ngaji ambil nyender. Naik sado ke Padang Panjang, kudanya beruk-berukan, usada saya pidato jangan panjang-panjang, perut saya ada kukurubukan. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, biar kita dapat ilmunya. Ketika di bulan Sya'ban ini, kemarin kita sudah ada yang nisfu Sya'ban, memperingatinya. Kenapa dengan nisfu Sya'ban? Tiada lain dan tiada bukan adalah memohon, meminta ampun karena malam itu turun hujan, banjir, barokah rahmat Allah, ampunan Allah. Ilal, kecuali orang yang musyrik, yang menduakan Allah. Sholat ia ke dukun rajin, sholat ia ke paranormal yang tidak normal datang, nggak dapat tuh malam nisfu Sya'ban keberkahan ampunan Allah. Yang kedua musahin. Apa musahin? Yang punya dendam kesumat, yang punya penyakit di dalam hati, penyakitnya AIDS. A-nya angkuh, I-nya iri, D-nya dengki, S-nya sirik. Nah hati-hati ini yang begitu tuh. Gak mau kelihatan tetangga maju dagang, dia meriang. Tetangga beli mobil, dia masuk mobil ambulan. Tetangga beli tanah, dijonggol, dia masuk dalam tanah. Mati tuh tetangga. Gara-gara punya penyakit angkuh iri di dalam hati. Orang begitu hati-hati. Di antaranya intinya malam nisfu Sya'ban adalah ampunan. Maka ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehabis puasa, beliau mau khutbah tangga pertama di Madinah, ya mirip-mirip inilah. Tangga pertama di Madinah beliau mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, tangga ketiga mengucapkan amin. Setelah beres khutbah, para sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasul, na'am wahai sahabat, anu panjenengan dungo sampai 3 kali ya Rasul. Enten nopo ya Rasul? Kayaknya dari Jawa Tengah ini yang nanya.
Oh, tadi sahabat malaikat atani Jibril datang kepada saya. Beliau berdoa. Doanya nopo Rasul? Kalian tidak melihat, aku melihat. Kalian tidak mendengar, aku mendengar doanya malaikat Jibril. Yang pertama, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Bu'dan dari kalimat ba'id, jauh, celaka, sengsara. Apalagi bahasa Betawi, belangsak. Nah, adalah belangsak bahasa Betawi. Celaka bagi orang yang diberikan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah nisfu Syaban dapat ampunan, tetap aja begitu kelakuannya bangor. Apalagi Ramadan. Kalau Ramadan sudah diberikan oleh Allah diskon besar-besaran, terus tidak dimanfaatkan di bulan Ramadan, maka ruginya tiada lain, ruginya dunia dan akhirat. Kalau dunia kan Pak cuma sebentar, 60-70 tahun saja, rugi akhirat kan selama-lamanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ke alam sana. Presiden pasti leren, gubernur pasti mundur, menteri pasti berhenti, bapak tentara cuma sementara, polisi pasti suksesi, apalagi direktur pasti mundur, bupati pasti berhenti, camat calon mati, lurah kena payah, RT RW pasti ente, ustaz, kiai, haji ya pasti menghadap ilahi, tidak ada yang abadi. Rumah ditinggalkan, jabatan ditanggalkan, mewahkah itu kendaraan ditinggalkan, megahkah itu rumah ditinggalkan, luas sawah tanah banyak kontrakan, pom bensin, wah di mana-mana di rest area pom bensin itu banyak. Nggak dibawa. Yang dibawa apa Pak? Ini ngaji nih siang hari ini, baca Quran, itu nanti akan dibawa. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Nanti kita datang yaumul mahsyar, jembatan Shiratal Mustaqim, nanjaknya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, datarannya 1000 tahun. Tidak ada di situ rest area. Bisa mampir dulu apa di rest area? Nyantai dulu atau ngopi dulu? Ini gini-gini, Ustaz itu apa Haji Suhendi? Ini kalau nggak ngopi nih begini nih saya nih. Ya Allah, nggak bisa. Matahari jumlahnya 7, jaraknya bukan meter, jengkal, kata baginda Rasulullah. Kemarin saya lagi haji di Mekah waktu tahun lalu, itu suhunya Haji Priyadi 53. Keluar dari hotel kayak ditempeleng. Kita di Indonesia paling 30 gitu kan. Di sana akhirat ini nggak bisa dibayangkan. Jengkal, jumlahnya 7. Manusia telanjang semuanya dan nggak hitam. Kita di hitam di dunia, di sana nggak hitam. Kembali lagi ke awal, telanjang lagi. Siti Aisyah nanya sama baginda Rasul, ya Rasul, nanti telanjangnya ya? Iya telanjang. Atuh malu saya. Ada santri yang nanya sama saya, Yai, itu nanti gimana kalau telanjang? Apa bisa ngeliatin? Oh bisa ngeliatin. Enggak bisa semuanya. Sibuk boro-boro ngeliatin yang begituan. Semua hanya mempertanggungjawabkan di dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Anak lari dari orang tua lari dari anak, suami dan istri lari dari suami istrinya untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Bingung semuanya. Alhamdulillah kita masih dikaruniakan kesempatan untuk bisa ngajiin. Maka persiapan dari sekarang. Persiapan yang paling pertama, bulan Ramadan, para bapak, siap fisik, siap mental, ilmu tambahin. Nih hadisnya biar dapat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Dari Sahih Bukhari langsung saja, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Pakai bahasa Cirebon saya ngelogatnya. Man utawi sapane wong soma poso sapa man. Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Imanan krono iman, wahtisaban hanya pahala pahala dari Allah, maka gufiro diampuni seluruh dosa-dosanya. Haji Priadi sekarang usia berapa? Berapa? 17. Wah, 17. 50. Usia baling, taruhlah laki-laki 15. Berarti 50 dikurang 15. Baru 35 tahun seluruh hukum taklifi yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Dia melakukan dosa, catat dosanya. Dia melakukan pahala, catat pahala. Amal soleh dilipat gandakan, dicatat oleh Allah. Tak ada satu pekerjaan apapun, semua dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Berarti pernah berbuat dosa. Misal, bukan Haji Priadi, ada orang berbuat dosa, kalau kata bahasa Garut, tukang bobok, tukang tarok, tukang bukakan erok, kalau ada yang montok, yang denok suka monok. Paham? Nggak paham aja Hendi. Perbuatannya dosa saja, mabuk, maling, alah, segala macam dilakukan. Tapi kalau benar besok dia puasanya, maka seluruh dosa dari mulai awal sampai akhir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada dua hadisnya. Riwayat yang lain man utawi sapane wong koma ngadeg sapa man ramadhana ing dalem malam Ramadan. Imanan krono iman krono Allah, wahtisaban hanya harap pahala dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa ngadeg, maksudnya qiyamul Ramadan, dari mulai maghrib berjamaah usahakan, kemudian dia melaksanakan ba'diyah, kemudian dia melaksanakan sholat isya setelah buka, apa ya? Sholat isya berjamaah diusahakan, qobliyah ba'diyah tidak ketinggalan. Setelah itu taraweh berjamaah. Setelah itu dia istirahat, kemudian dia misal baca Quran, kemudian dia tahajud sampai subuh, terus dilaksanakan selama bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Usia 50, maka 49 tahun ke belakang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak punya dosa enggak? Ibu punya dosa enggak? Bu, ada ibu-ibu di situ enggak? Ada. Ini dosa apa? Nabi Adam itu kan dosanya dikit, Pak. Bukan dosa, menurut para ulama khilaf. Kalau dosa mengambil duit, kalau dosa mengerampok. Nabi Adam cuma ngambil buah. Buahnya bukan 2 hektar, bukan 2 truk, bukan 2 ton, bukan 2 peti, bukan. Cuma ngambil buah, dimakan oleh beliau dan istrinya. Akhirnya konsekuensinya beliau dideportasi. Bahasanya agak kasar, diusir dari surga ke alam dunia, ambil buah 1. Diusir. Kita dosa banyak, tiap hari puluhan kali, taubat jarang, pengen masuk surga. Untung Allah nggak bilang EGP, emang gue pikirin dosa banyak begitu. Apa Nabi Adam diajarin oleh Allah? Rabbana dzalamna anfu wa ilam tagfir wa tarhamna lanaku minal. Garut, Bandung, Bogor, tuh Cikampek, Kerawang, aki-aki kan suka ada Rabbana, ya Rabbana. Suka kedengeran nggak? Aki-aki Dolamna angkusana. Di sini nggak bisa pegang, enggak. Imamnya enak-enak, muadzinnya enak-enak. Berapa yang dimuliakan Allah? Istighbar seluruh nabi. Nabi Ibrahim istighbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yunus istighbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Isa istighbar, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ghaffara itu kalau dalam ilmu balaghah sigot mubalaghah. Allah menunggu dan teramat kangen rindu kepada manusia yang berdosa untuk datang meminta ampunan kepada Allah. Sangat menunggu, itu ghafaro.
beda dengan Ghafur, beda dengan Ghafir. Maka besok puasa, nggak ada lain. Bersihkan hati kita, taubatan nasuha. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dalam teori adad ma'dud bukan 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya kalau Bapak dapat malam Lailatul Qadar, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, pernah tahajud, pernah tasbih dalam malam-malam Lailatul Qadar, maka agregatnya Bapak diberikan pahala semiliar bisa lebih, 1000.000 bisa lebih. 1000.000 bagaimana itu? Alfi syahrin itu menurut para ulama bukan 1000 bulan, tapi tak terhingga. Maka ya Allah, mudah-mudahan para bapak dipanjangkan umur dalam barokah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami, rezeki kami, umur kami, keluarga kami, putra putri, anak cucu mantu kami, sehat kami, umur kami sampai di bulan Ramadan. Terakhir para bapak. Ada orang meninggal di zaman Rasulullah. Biasanya ada kopinya, Pak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ada orang meninggal mati syahid, badannya penuh luka, penuh bacokan, sambil terus itu Abu Thalhah mimpi terus sampai dicacat badannya itu dan mati syahid. Orang mati syahid, kata baginda Rasulullah, masuk surga langsung tanpa dimandikan. Tombaknya, darahnya, baju yang terkena sayatan pedang termasuk tulangnya, kulitnya menjadi saksi, jangan dimandikan. Tetapi ada orang yang setelah itu meninggal 1 tahun kemudian, meninggalnya di rumah, tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau lebih masuk surga duluan yang meninggal di rumah, tidak ngapa-ngapain daripada orang mati syahid. Ini hadisnya sahih. Sahabat yang mimpi tadi bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, niki pripun ya Rasul? Kok ada orang mati syahid tapi telat masuk surganya, sementara ada orang yang matinya biasa-biasa saja, tidak melakukan apa-apa, tapi dia sholat sih sholat, tapi dia mendapatkan surga lebih dulu, lebih cepat. Rasulullah bertanya, itu orang yang biasa-biasa saja mendapatkan Ramadan tidak? Mendapatkan ya Rasulullah. Puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Karena barokahnya Ramadan, lebih cepat yang mendapatkan puasa dengan full ibadah kepada Allah dibanding dengan orang yang wafat syahid di medan perang membela Islam. Begitu sangat luar biasanya bulan Ramadan. Maka mohon maaf di bulan Ramadan jangan dibatalkan dengan yang aneh-aneh. Perbanyak baca Quran. Habis zuhur 1 juz, habis subuh jangan tidur lagi kalau bisa. Kalau bisa, mentang-mentang weekend Sabtu Minggu tidur lagi, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul adzim, tutup. Habis zuhur di masjid enak, masya Allah, adem, sambil nyender di tiang, panjangin ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Shadaqallahul adzim, tutup. Habis asar, buru-buru mau pulang karena takut macet, ngaji lagi, panjangnya, pendek ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul adzim. Kapan kelarnya? Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Beliau usianya cuma 54 tahun. Itu Pak, mohon maaf, subuh hatam, maghrib hatam. Subuh hatam, maghrib hatam. Kalau puasa itu 30 hari, berarti hatam Quran berapa kali? 60 kali Haji Priyadi.
60 kali Imam Syafi'i itu hatam Quran ketika Ramadan. Alhamdulillah bapak-bapak di sini juga 30 juz di luar kepala semuanya. Ya di luar di handphone maksudnya. Bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat keluarga kita sampai dipertemukan di bulan Ramadan. Dan orang yang mendapatkan Ramadan yang kekeh niat kuat ibadah dan nambah ilmu. Seperti ini nambah ilmu. Kenapa? Karena ibadah apapun kalau tidak dengan ilmu ditolak, mardudatun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sampai di sini karena sudah jam 1, janjinya jam 1. Mudah-mudahan Allah berkahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Allah ya Rahmanir Rahim bi rahmatikal wasi'ah anta husnul maqasidina wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat ya Allah, ampunilah seluruh dosa maksiat salah kami besar kecil terasa tidak terasa. Wabil khusus kedua orang tua kami, ibu bapak mertua kami, guru-guru kami yang masih ada, karuniakan mereka sehat walafiat dalam taat. Orang tua kami, ibu bapak mertua kami, guru-guru kami yang telah wafat, jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Seluruh yang hadir di sini ya Allah, berkahkan rezekinya, berkahkan pekerjaannya, berkahkan sehatnya, berkahkan keluarganya, jadikan putra putri anak cucu mantu soleh dan solihat yang pernah hajat engkau sampaikan, yang punya cita-cita engkau kabulkan ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadana wa hafsil maqasidana wa yassir umurana wa qdi hajatana. Allahumma shfi mardana, sehatkan fisik jasmani rohani kami ya Rabb, wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah, karuniakan wafat kami dengan syafaat Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Haji Yadi, saya boleh masuk tol nggak? Boleh. Ya. Masuk langsung. Langsung Bapak. Ya, nanti.